Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda asal-usul Gunung Tampomas. Gunung Tampomas yang ada di Sumedang, Jawa Barat. Juga terkait dengan misteri serta mitos-mitos yang ada di Gunung Tampomas. Bagaimana kisah legenda Gunung Tampomas ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Tampomas adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Provinsi Jawa Barat, tepatnya sebelah utara kota Sumedang. Gunung Tampomas dengan ketinggian 1684 meter di atas permukaan laut ini juga memiliki sumber air panas yang keluar di daerah sekitar kaki gunung. Gunung Tampomas termasuk ke dalam areal Taman Wisata Alam Gunung Tampomas. Adapun legenda Gunung Tampomas tidak terlepas dari makna atau nama yang melekat pada gunung tersebut. Tampomas berasal dari dua suku kata, yaitu tampo dan mas. Tampo atau tampi diartikan sebagai menerima, sedangkan emas adalah logam mulia emas. Jadi, Tampomas adalah gunung yang menerima emas. Disebut-sebut sebagai gunung yang menerima senjata pusaka berbalut emas. Bagi warga Sumedang khususnya, keberadaan Gunung Tampomas tentu sudah tidak asing lagi. Posisinya yang menjulang tinggi membuat gunung ini sangat jelas dilihat dengan mata telanjang dari arah timur dan juga barat. Gunung Tampomas dahulu kala disebut juga dengan nama Gunung Gede. Berdasarkan cerita rakyat, jika pada masa kerajaan Sumedang Larang, Gunung Tampomas sempat mengalami erupsi atau meletus, sehingga untuk menghentikan erupsi tersebut, Raja Sumedang Larang yang kala itu harus melemparkan keris emas ke dalam kawah Gunung Gede, sehingga namanya kemudian diubah menjadi Gunung Tampomas. Dan berikut adalah kisah atau legenda Gunung Tampomas tersebut. Dahulu kala, saat kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang juga bijaksana, kerajaan Sumedang Larang memiliki alam yang subur dan makmur. Rakyatnya tidak pernah mengalami kelaparan, hidup damai dan juga tentram di bawah pimpinan raja muda yang adil dan bijaksana tersebut. Gunung Gede atau Gunung Tampomas sekarang memiliki hutan yang lebat, tanah yang subur, dan air yang mengalir melimpah. Suatu hari, tiba-tiba ada suara gemuruh menggelegar disertai tanah bergoyang yang cukup kuat. Rakyat Sumedang Larang sontak merasa kaget dan lari berhamburan keluar rumah menuju tempat terbuka. Ternyata suara gemuruh tersebut berasal dari Gunung Gede yang tampaknya akan meletus. Hal itu membuat rakyat Sumedang Larang yang tinggal di kaki Gunung Gede merasa cemas, sehingga mereka berkemas dan pergi membawa serta keluarga mengungsi menjauhi Gunung Gede tersebut. Kabar akan meletusnya Gunung Gede tersebut akhirnya sampai di telinga sang raja atau ke istana Sumedang Larang. Raja muda yang bijaksana tersebut merasa sedih dengan ancaman meletusnya Gunung Gede dan sangat mengkhawatirkan keadaan rakyatnya. Untuk itu, sang raja memutuskan untuk bersemedi guna memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, sang raja kemudian memberitahu patihnya jika dirinya akan melakukan semedi guna memohon petunjuk Yang Maha Kuasa untuk mengatasi ancaman meletusnya Gunung Gede kala itu. Sebelum melakukan semedi, sang raja meminta kepada patihnya tersebut
untuk mengurus kerajaan Sumedang Larang selama dirinya bersemedi. Dan Patih pun menyanggupi permintaan rajanya tersebut. Selanjutnya, Raja Sumedang Larang memasuki ruangan khusus yang biasa digunakan untuk bersemedi. Kemudian, setelah beberapa hari bersemedi, akhirnya Raja mendengarkan bisikan gaib yang memerintahkan agar dirinya untuk melemparkan keris emas milik nenek moyangnya ke dalam kawah Gunung Gede. Jika engkau ingin menyelamatkan rakyatmu dari bencana letusan Gunung Gede, maka lemparkanlah olehmu keris emas milik nenek moyangmu ke dalam kawah Gunung Gede. Niscaya gemuruh Gunung Gede akan mereda. Demikianlah suara bisikan yang didengar oleh sang raja. Setelah mendengar bisikan gaib tersebut, sang raja pun jatuh pingsan. Merasa khawatir dengan kondisi raja karena telah beberapa hari tidak keluar dari ruangan semedi. Prajurit penjaga memberanikan diri memasuki ruangan semedi dan mendapati sang raja tengah pingsan. Prajurit kemudian membawa raja keluar dan segera memanggil Patih dan para tabib istana. Beberapa lama kemudian, raja pun sadar dari pingsannya. Raja langsung menyampaikan pada Patih bahwa ia harus menuju kawah Gunung Gede untuk melemparkan keris emas milik nenek moyangnya. Aku harus segera menuju kawah Gunung Gede dan melemparkan keris emas milik nenek moyangku agar gemuruh Gunung Gede segera reda, kata sang raja. Meski sudah dilarang oleh patihnya untuk melakukan perintah dari bisikan gaib tersebut karena dinilai membahayakan keselamatan sang raja, namun sang raja memastikan jika perintah tersebut harus dilakukan oleh dirinya sendiri untuk keselamatan rakyatnya. Tidak bisa. Harus aku yang melakukannya sendiri demi menyelamatkan rakyatku dari bencana ini. Aku sudah merelakan nyawaku untuk menyelamatkan rakyatku, ucap sang raja. Akhirnya, dengan menunggangi kuda, raja pun pergi ke puncak Gunung Gede. Berbagai rintangan dilalui raja dengan gagah berani. Hanya satu yang dipikirkan raja saat itu, yaitu keselamatan rakyatnya, rakyat Sumedang Larang. Setelah tiba di puncak Gunung Gede dengan susah payah, sang raja mendekati pinggir kawah dan lalu melemparkan keris emas milik nenek moyangnya. Keajaiban terjadi. Kawah Gunung Gede yang tadinya bergolak berangsur-angsur menjadi tenang. Suara gemuruh pun tidak terdengar lagi. Raja pun bersyukur karena petunjuk tersebut ternyata benar. Pengorbanan raja mendaki Gunung Gede terbayar sudah. Dan setelah memastikan kawah Gunung Gede sudah aman, akhirnya raja pun kembali ke istana kerajaan Sumedang Larang. Rakyat menyambut kedatangan raja mereka. Raja bahagia, akhirnya Gunung Gede tidak jadi meletus. Dan seluruh rakyat kerajaan Sumedang Larang pun selamat. Sejak kejadian itu, Gunung Gede dirubah namanya menjadi Gunung Tampomas karena kawahnya menerima keris emas milik nenek moyang Raja Sumedang Larang. Itulah cerita rakyat tentang asal-usul Gunung Tampomas. Di sisi lain, ada misteri yang juga terkait dengan Gunung Tampomas, yaitu mengenai makam keramat. Di puncak Sanghyang Taraje akan didapati makam keramat yang dikenal dengan nama Pasarean. Makam tersebut hingga kini masih banyak dikunjungi warga setempat. Belum ada cerita pasti siapa yang dikuburkan di puncak gunung tersebut. Walaupun banyak kisah yang menceritakan tempat tersebut adalah petilasan dari Prabu Siliwangi dan Dalam Samaji pada masa kerajaan Pajajaran lama. Atau
Ada juga versi berdasarkan legenda Gunung Tampomas yang terkait dengan keberadaan makam di puncak Gunung Tampomas. Disebut-sebut berasal dari orang pertama yang menginjakan kaki di Gunung Tampomas adalah Prabu Sokawayana, putra Prabu Guru Haji Aji Putih, atau adik kandung Prabu Tajimalela. Perjalanannya ke gunung tersebut kemudian mendirikan Medang Kahyangan atau tempat ngahiang atau tilem. Selain itu, ada juga misteri mengenai pertapaan Prabu Siliwangi. Gunung Tampomas sejak dulu dipercaya memiliki kekuatan mistis yang sangat kuat. Karena itu, sejak dulu banyak orang yang menjadikannya sebagai tempat bertapa atau ngelmu. Termasuk yang pernah bertapa di Gunung Tampomas adalah Prabu Siliwangi. Selain itu, Ranggahadi dan istrinya yang kemudian meninggal dan dimakamkan di Gunung Tampomas. Ranggahadi dipercaya masih kerabat Prabu Siliwangi. Di kawasan ini ada sebuah tapak kaki dan batu kasur. Konon, tapak kaki itu merupakan tapak kaki Prabu Siliwangi dan batu kasur adalah tempat tidur atau tempat bertapanya. Terlepas dari berbagai kisah legenda dan juga misterinya, kini Gunung Tampomas banyak dijadikan masyarakat untuk melakukan pendakian. Di salah satu puncaknya, pemandangan Sumedang dan Bandung Raya terlihat dari Gunung Tampomas ini. Selain sebagai tempat pendakian, banyak warga juga menjadikan Gunung Tampomas untuk mencari kekuatan batin. Nah, seperti itu legenda asal-usul Gunung Tampomas, serta sejumlah mitos dan juga misteri yang ada di Gunung Tampomas dari mulai kaki gunung hingga puncaknya. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Gunung Tampomas ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda asal-usul berbagai gunung yang ada di Indonesia, termasuk di Sumedang dan juga Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.